Nah, kalau 23 orang ibu-ibu harus kita mintai keterangan dan kita ambil orangnya gitu, disangkakan pasal pemidanaan pemilihan. Nah, itu gimana tuh Bang pertimbangan hukumnya? Satu sisi ini harus ditegakkan, tapi sisi lain kan sosiologis. ya. Jadi gara-gara minyak 12.500 Bang, ada sebotol gini nih. Ancamannya 23 orang ibu-ibu harus dikenakan pasal itu. Nah, ini juga makanya Karena amplop yang menyebar itu diharapkan kan linear dengan perolehan suara. sesuatu yang terpenting adalah cara-cara menyampaikan itu harus lebih beradab. Tidak boleh ada teriak-teriak, tidak boleh ada timpuk-timpukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kabar Klik, kita bertemu lagi dalam podcast yang memang luar biasa ya, karena memang ini menjelang pilkada ya, yang akan dilaksanakan tanggal 27 November mendatang. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa ini, yaitu Pak Iksan Ahmad. Nah, Pak Iksan Ahmad ini perlu diketahui dia adalah salah satu pengamat politik Untirta yang juga punya wawasan yang sangat luas lah. Terus yang kedua Firly Murdiat Mabruri yang merupakan anggota dari Bawaslu Kota Serang. Sehat Pak? Siap, makasih Bang, siap. Alhamdulillah. Ini kayaknya ngomong-ngomong pilkada, ini kan semakin hari semakin deg-degan lah, walaupun ini merupakan masa tenang ya, karena sejak kemarin sudah ada pelepasan APK di sejumlah jalan protokol yang kita lihat, tetapi mungkin calon-calon justru kayaknya tidak tenang, ya kan, menunggu tanggal 27 November lusa. Sejauh ini gimana Pak pengamatan Bawaslu Kota Serang terkait dengan pelaksanaan pilkada di kota? Ya, terima kasih Bang Rere. Saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih bisa hadir pada podcast Kabar Klik ya. Sekaligus kami ingin memanfaatkan podcast ini untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kewenangan Bawaslu ya sebagai badan pengawas pemilu. Setidaknya dalam pengamatan kami, tiga isu yang strategis yang masih menjadi indikator kerawanan ya di pilkada kita ini adalah sehubungan dengan politik uang, kemudian berkenaan dengan daftar pemilih, dan kemudian juga ada yang berhubungan dengan keamanan ya, karena kita tahu yang keamanan ini setidaknya saat masa pencalonan ini kita hitung sudah ada 2 kali sejenis insiden gitu ya antar masa pendukung. Memang eskalasinya tidak terlalu besar, tapi ini harus dicatat sebagai potensi yang dikhawatirkan muncul ya, karena itu tetap harus diwaspadai. Karena itu kami berharap betul para pasangan calon itu bisa mengedukasi para pemilihnya agar apapun hasil pemungutan suara nanti ya bisa diterima dengan baik. Dari 6 kecamatan di Kota Serang itu kan memang ada kecamatan-kecamatan yang mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi, kemudian juga ada daerah-daerah yang relatif aman ya dari konflik, kemudian daripada pelanggaran-pelanggaran pilkada. Kira-kira dari paparan atau dari analisa yang sudah dimiliki oleh Bawaslu, kecamatan mana saja yang kira-kira rawan konflik dan kira-kira relatif aman? Ya. Kami kan punya ada 8 indikator ya Bang Rere ya untuk mengukur kerawanan dalam sebuah daerah ya. Misalkan Kecamatan Serang itu dia masuk ke indikator kerawanan daftar pemilih ya, karena daftar pemilihnya paling banyak, TPS-nya paling banyak. Ini kan soal validasi dalam daftar pemilih tetap ya. Sekarang kan satu TPS kita ini Bang kan 600 ya, beda dengan pemilu kemarin. Dari 600 pemilih dalam satu DPT itu kan sudah ada yang meninggal, sudah ada yang pindah segala macam. Nah, kerumitan di Kecamatan Serang itu. Jadi Kecamatan Serang itu dia ada indikator khusus soal daftar pemilih. Soal politik uang misalkan itu kita melihat kalau dari potret kerawanan itu misalkan terjadi di tak-takan, Kasemen gitu. Terus ada indikator-indikator yang lain, logistik, kemudian yang lain-lain gitu. Jadi memang masing-masing kecamatan itu punya
punya karakteristik berbeda ya dari sisi kerawanannya ya. Kalau soal politik uang ya kira-kira Curug, Kesemen dan Tak-Takan ya. Tapi kalau Serang dan Cipocok kerumitannya ada di daftar pemilih. Tapi artinya selama ini relatif aman lah ya. Aman, masih aman. Hitung-hitungan Bawaslu, kemudian komunikasi dengan pihak aparat keamanan juga relatif aman. Ya, relatif aman. Nah, ini kan menjelang pencoblosan tanggal 27 November nanti, mungkin juga ada ancaman serangan fajar atau misalkan politik uang, atau kita lihat di sejumlah jalan protokol juga banyak APK yang justru masih terpasang dan itu ukuran-ukuran besar gitu loh. Kita belum lagi kita lihat di gang, di perumahan itu APK masih banyak terpasang. Ini fungsi Bawaslu sendiri itu seperti apa? Kan dalam aturan itu memang harus selesai dan harus bersih. Ya, betul. Bang Rere dan Bang Ihsan ya, ini sekaligus kami menyampaikan hasil pendataan terakhir kami di hari terakhir kampanye ya, 23 November kemarin. Jumlah APK yang terpasang di Kota Serang itu 15.226. Jadi segitu banyaknya tersebar di 6 kecamatan, jumlahnya 15.000. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal kewenangan, Bang. Beda dengan pemilu, Bang Rere. Kalau pemilu kemarin, kewenangan melakukan penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye itu ada di Bawaslu. Tapi kalau yang sekarang, setidaknya itu yang dikehendaki oleh pasal 28 ayat 6 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye, pembersihan alat peraga kampanye itu kewenangan KPU kabupaten kota sekarang. Nah, jadi akibat perubahan kewenangan ini, maka yang sekarang itu kami persilahkan KPU yang untuk melakukan pembersihan, dan itu sudah mereka lakukan ya. Meskipun ya kondisinya sedemikian rupa ya, masih ada yang terpasang segala macam. Jadi memang ini yang harus segera kita sosialisasikan mumpung masih ada waktu 1-2 hari, bahwa kewenangan itu bukan ada di Bawaslu. Beda dengan pemilu. Kalau pemilu itu kewenangannya ada di Bawaslu. Kalau yang sekarang itu setidaknya di pasal 28 itu bicaranya KPU kabupaten kota. Itu tuh Bang Rere. Sehingga artinya ya bukan menjadi kewenangan kabupaten kota tadi, bukan kewenangan Bawaslu ya, tapi kewenangan KPU sekarang yang melakukan kota. KPU kabupaten kota. Tapi tetap pihak Bawaslu kan juga punya, dalam tanda kutip, punya hak memberikan teguran kan, ketika misalkan APK itu masih banyak beredar di masyarakat. Gitu kan. Sampai tadi malam hitungan kita pembersihan itu baru dilakukan sekitar 2.700-an ya, dari 15.000. Nah itu karenanya tadi malam seluruh Panwaslu di tingkat kecamatan sudah mengirimkan surat ke masing-masing PPK ya untuk dimasifkan dua hari terakhir ini gitu ya. Itu soal APK ya, karena yaitu soal perubahan kewenangan yang awalnya di kita itu kemudian sekarang di KPU gitu. Nah ini melihat daripada luasan wilayah di Kota Serang, ini sebetulnya berapa tenaga yang dikerahkan Bawaslu untuk melakukan pemantauan di TPS, kemudian pemantauan juga khawatir terjadi money politik, kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran lain yang disiapkan. Berapa Bawaslu Kota itu menyiapkan tenaga? Kalau PTPS kita 992, satu orang per TPS. Jumlah TPS kita kan 992. PKD kita di tingkat kelurahan masing-masing satu, berarti 67. Di tingkat kecamatan itu 11 orang. Nah, kira-kira jumlahnya 1.000 sekian ya, 1.000 sekian untuk memantau seluruh TPS dan seluruh dinamika yang ada ya. Nah, khusus yang politik uang, seperti kita ketahui, kan ini harus dikelola atau kewenangannya berada pada Gakumdu kan, Bang Rere ya. Gakumdu itu kan isinya Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, sejauh ini sekaligus sarana yang penting untuk kami sampaikan bahwa relasi kita dengan kawan-kawan di Polres Serang Kota, di Kejaksaan Negeri Serang, itu terbangun sudah sangat baik. Jadi kami saling bertukar informasi tentang satu dan lain hal, kemudian melakukan patroli. Tadi malam juga sudah dilakukan mulai patroli di masa tenang gitu. Jadi kami merasa bersyukur ada supporting dari Pak Kapolres dan Pak Kajari terkait kerja-kerja Gakumdu ini. Apapun data kita bisa saling bertukar ya dengan teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Artinya dengan banyak tenaga 1.000 sekian itu
yakin lah ya, artinya persoalan kerja-kerja Bawaslu ini bisa maksimal gitu ya, kira-kira Ya, begitu ya. karena kita juga kan mengandalkan ada banyak, kalau di kita disebutnya mitra pengawasan partisipatif. Nah, itu dibentuk oleh Bawaslu. Dibentuk oleh Bawaslu. Jadi kita sudah pernah menjalin komunikasi dan MOU dengan beberapa lembaga untuk membantu Bawaslu dalam konteks pengawasan partisipatif. Mereka tuh yang sering ngirim WA, ngasih info, ngirim video, ini, ada ini gitu. Dan itu mereka dibayar oleh Bawaslu, tidak? Enggak juga, tapi dalam konteks kerjasama sebuah kegiatan ya itu tentu ada ininya ya, ada supporting anggarannya, tapi kerja-kerja mereka di lapangan itu sifatnya volunteer ya, artinya lebih Suara ke relawan sukarela, ya. Oke. Kita ke Pak Iksan. Pak Iksan melihat perkembangan pilkada ya di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ini nampaknya yang memang kan ada dinamika ya, laporan pelanggaran, APK yang dirusak oleh diduga pasangan lain, kemudian juga money politik. Nah, ini kita skupkan yang kecil, kalau melihat di pilkada kota Serang seperti apa? Ya. Sekarang ini masuk masa memasukkan uang ke amplop. Oh, gitu ya. Kemudian mencoba mencari celah bagaimana distribusi amplop ini bisa merata, karena Seperti tim saya bukan politik ini. karena amplop yang menyebar itu diharapkan kan linear dengan perolehan suara. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga peluang bagaimana bisa bekerja sama dengan, artinya pasang calon dan parpol ya. Ini lagi mencari celah bagaimana bisa bekerja sama dengan penyelenggara pemilu di lapangan. Kalau saya melihatnya masa tenang begitu. Melihat apa yang disampaikan Kalau Bang Firly saya percaya dia secara orang, Bawaslu lah, dia artinya orang melihatnya yang seperti itu kan. idealis. Hah? Ini kan di luar Bang Firly. Oh, di luar Bang Firly. Begitu ya. Artinya tapi melihat adanya praktek money politik, kemudian melihat adanya pelanggaran-pelanggaran ini, melihat kinerja Bawaslu-nya sendiri, apakah memang sudah terselesaikan? Iya. Apakah masih punya hutang-hutang gitu? Apa memang dinilai dicuekin aja gitu? Seperti begini. Kenapa si A berpasangan dengan B? Oke. Ini kan bukan persoalan ideologis atau bukan persoalan si ini unggul dengan program ini. Karena kecocokan modal masing-masing pihak untuk maju berlayar kan begitu. Nah, kalau Jangan sudah ngomong visi misi artinya. ini kan koalisi prabayar. Ya. Kalau koalisi prabayar itu kan ujungnya OPD yang Dikonsumsikan. dikonsesikan dibagi-bagi oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu kan sudah jelas. Oke. Nah, yang favorit itu kan pasti Dinsos ya, PUPR, kemudian Dindik karena anggarannya biasanya besar-besar. Itu biasanya milik kepala daerah. Oke. Dan saya juga agak bingung ya kalau misalkan tadi Bang Firly menyebutkan ada patroli ya. Patroli ya. Patroli. Karena kan money politik itu kita udah tahu sumber. Partai politik, pasangan calon, dan pemodalnya. Ya. Mestinya itu aja yang dijaga. Oh gitu ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Bawaslu dengan Gakumdunya, kemudian melakukan patroli di daerah-daerah yang dalam tanda kutip rawan, itu sebenarnya tidak perlu dong berarti. Tidak perlu. Karena yang harus dijaga itu ketua parpol sama ketua tim ses. Iya, keuangan. Ini kan udah kelihatan itu. Jadi yang mesti dilacak adalah bagaimana mereka mengakses mendapatkan amplop putih. Apakah di warung Madura, apakah di toko buku, kan kita lihat ketersediaan ya kan. Oke. Kalau mencari amplop. Ya. Nah kalau Pak Iksan sendiri kan di Untirta ya, itu pernah nggak melakukan survei melibatkan mahasiswa terkait dengan pilkada di kota atau di provinsi? Nggak usah survei, orang didatengin sendiri kok. Gitu ya. Datangin sendiri tim ses kan, kasih amplop, kasih sembako. Artinya apa yang selama ini dilakukan urusan pilkada itu hanya formalitas saja sebetulnya. Iya kan begini, kita semakin menegaskan bahwa prosedural demokrasi ini semakin kuat, semakin dipertegas. Oke. Tapi kemudian
kejiwaan dari demokrasi itu semakin semakin dibuat keropos gitu. Kalau melihat kinerja KPU dan Bawaslu selama ini seperti apa pandangan Pak Iksan? Yang paling bagus ya Bang Firly ini. Yang artinya masih bisa kerja lah ya. Artinya melaksanakan kalau yang lain tugas-tugasnya. saya menganggap itu pasti bagian dari parpol. Oh gitu. Yang bagian dari idealisme itu cuma dari Bang Firly. Kalau KPU sendiri? Hah? Kalau KPU? Iya begini, rekrutmen KPU itu kan tidak mungkin menjadi komisioner kalau tidak ada restu dari parpol dulu. Oke. Artinya Jadi, keterwakilan begitu ya. secara senyap. Tapi saya harus disclaimer ya, bahwa ketika proses rekrutmen Bawaslu kemarin, yang bersih cuma Bang Firly. Terkait dengan tadi kita kembali ke Bawaslu ya, kan melihat ada penilaian bahwa Bawaslu sendiri kinerjanya kurang maksimal dengan Kecuali melakukan Bang patroli, Firly. kemudian Harus gitu dong. Iya, tetapi iya kan artinya melakukan patroli, tetapi sepertinya pelanggaran-pelanggaran itu juga tidak habis, bahkan masih ada gitu, seperti misalkan APK yang memang di beberapa titik masih ada, kemudian juga laporan-laporan dari masyarakat itu kadang-kadang juga seperti diabaikan begitu. Itu menurut Bawaslu sendiri gimana? Ya, kalau masukan, kritik, kemudian upaya-upaya untuk perbaikan kinerja-kinerja penyelenggara pemilu, kami tentu terbuka ya. Tapi satu hal ini Bang yang perlu disampaikan ya, bahwa proses pembuktian dalam sebuah peristiwa pidana pemilu dan atau pemilihan, undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan itu kan konon kabarnya dia lex spesialis ya. Iya. Artinya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sesuatu yang khusus gitu kan. Nah tapi proses pembuktian itu Bang, proses pembuktian sebuah peristiwa pidana pemilihan dan atau pemilu itu tetap harus mengacu kepada Undang-Undang 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau tadi Bang Ihsan sampaikan ada soal misalkan karena ini konteksnya masa tenang adalah politik uang, pasal 187A ayat 1 dan 2, si pemberi dan si penerima. Kalau di pilkada si pemberi dan si penerima Bang. Kalau pemilu itu si pemberi doang. Nah dalam konteks itu pembuktiannya itu tetap harus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Siapa, kapan, bagaimana cara itu dilakukan, kemudian ada tidak dia unsur mempengaruhi, sehingga proses pembuktiannya ini yang kemudian ya saya sering ngobrol sama teman-teman di kepolisian, di teman-teman di kejaksaan, dalam memang mengungkap sebuah peristiwa itu tergantung kerumitan kasusnya ya. Tapi yang pemilu, yang pilkada ini kita hanya diberi waktu 5 hari Bang. Kalau ada laporan terhitung sejak diregister kita punya waktu 5 hari. Untuk membuat terang benderang itu ya. Punya jadwal lah ya. Punya jadwal. Ada tenggat waktunya. Tidak boleh melewati limitasi 5 hari ini. Jadi tadi kalau Bang Ihsan sampaikan analisis politik di luar itunya memang sedemikian rupa, tapi juga proses pembuktiannya ya agak butuh energi dan konsentrasi ya. Soal minyak, ketika kita tanya misalkan ini minyak dari mana, siapa yang memberi, kapan, di mana, videonya ada. Ada Bang videonya, ada videonya tapi dalam situasi yang malam misalkan. Jadi proses pembuktian pemberian minyak itu sampai kita harus datang ke TKP segala macam karena klausul pasalnya adalah yang memberi bukan yang menyuruh memberi. Kalau Bang Ihsan saya tangkap tadi yang analisisnya. Dan yang disuap. Ya, sama-sama nikmat. Ya, ada intelektual dadernya gitu ya, ada Otak intelektualnya. ada aktor intelektualnya. Tapi kalimat memberi itu adalah harus orang yang melakukan itu di lapangan gitu. Tata kerja lah ya. Ya, sehingga memang ini yang kemudian selalu berhenti pada ya sudah karena pasalnya bicara yang memberi, karena saya diberi kopi oleh Bung Rere hari ini, maka Bung Rere yang kena Bang. Karena dia yang ngasih kopi ke saya. Apa motivasi Bung Rere ngasih kopi, siapa yang nyuruh, kopinya dari mana, gelasnya dari mana. Itu nggak penting. Nah, karena pasalnya bicara yang memberi saya kopi hari ini. Artinya yang menyuap. Ketika saya memberikan amplop kepada seseorang, tolong coblos nomor 7.
Jangan lupa, Ya. itu tetap ketika ketangkep basah, saya memberi, dia menerima, kena Nah, dua-duanya. kena dua-duanya. Kalau yang pemilihan ya. Oke. Cuman implikasinya ini Bang, implikasi dari si pemberi, si penerima ya, Oke. si penerima ya, sepanjang pembuktian itu misalkan yang nerima minyak goreng itu, ibu-ibu dengan jumlah orang 20, bisa nggak tuh Bang dibayangin? 20 ibu-ibu, itu harus, karena harga minyak goreng itu saya tanya tuh Bang, ini harga minyak goreng berapa Bu? 8.500 atau 12.500 ya. Di video itu terekam ada 20 apa 23 orang gitu. Oke. Nah kalau 23 orang ibu-ibu harus kita Mintai keterangan dan kita ambil orangnya gitu, disangkakan pasal pemidanaan pemilihan. Nah itu gimana tuh Bang pertimbangan hukumnya? Satu sisi ini harus ditegakkan, tapi sisi lain kan sosiologis. ya. Sosiologis. Sebetulnya ancaman suap itu sendiri Serius, kalau itu serius ya. berapa ini ya? Iya, Berapa ancaman? 3 tahun ancaman maksimalnya dan dendanya 1 miliar. Jadi gara-gara minyak 12.500 Bang, ada sebotol gini nih. Ancamannya 23 orang ibu-ibu harus dikenakan pasal itu. Nah ini juga makanya ini saya sekaligus nanya ke Bang Ihsan ya. Pertimbangan sosiologis ketika hukum itu dibuat gitu Bang. Iya. Nah, kalau si pemberi si penerima ini ibu-ibu terekam jelas dalam video itu, Oke. itu gimana? Iya. Atau misalkan ada juga mazhab yang lain bilang Bang, buktikan dulu pemberiannya, baru kemudian si penerima. Sama seperti misalkan dalam kasus korupsi, mohon maaf Bang, korupsinya dulu dibuktikan, baru kemudian praktek pencucian uangnya bisa kita sangkakan. Tapi yang jelas Korupsi di korupsinya harus depan. terbukti dulu. Nah, baru kita ambil yang TPPU. pencucian uangnya, TPPU-nya kemudian gitu. Tapi kalau ada juga mazhab yang bilang ini harus bareng-bareng. Yang ngasihnya si fulan, si 23 orang yang nerima ini juga harus ikut bareng-bareng. Nah, itu ini yang sampai hari ini ya diskusi di internal kita ya soal-soal itulah kira-kira. dan itu nggak selesai itu. Ya mazhabnya beda-beda, mazhab hukumnya. Nah, sekarang dari Nggak boleh selesai. enggak, selama tahapan ya dari mulai pendaftaran kemudian memang pemberlakuan sanksi pidana diberlakukan, misalkan hasil komunikasi dengan Gakumdu itu berapa yang sudah masuk ke Bawaslu dan berapa yang selesai? Yang masuk laporan 4 ya. Satu itu pemberian minyak goreng, yang kedua kampanye di tempat ibadah. Oke. Yang ketiga pengerusakan alat peraga kampanye. Yang keempat kampanye di lembaga pendidikan. Nah kalau yang kampanye di lembaga pendidikan on proses. Kalau yang 3 sudah selesai. Kalau Dan yang 3. hasil putusannya? Hasil putusannya ya tadi itu tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. Oke. Karena ya tadi waktu kita cuma 5 hari, kita juga masih harus berdebat itu Bang ketika datang ini masjid atau bukan. Wah itu Apa di depan masjid, apa di dalam masjid? gitu nah ya. itu perdebatannya gitu tuh Bang. Ini di dalam masjid apa Di depan doang ini Pak. apa di depan doang. Kalau ini kan ruangan, kalau di depan itu kan parkiran kan namanya kan. Di tempat wudhu kan bukan masjid. Nah tempat wudhu juga bukan, bisa jadi kalau ada perdebatan kayak gitu. Nah soal-soal kayak gini yang kemudian karena memang tidak bisa undang-undang pemilihan dan pemilu itu saklek, tidak harus mengikuti Undang-Undang 881 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Oke. KUHP-nya itu yang tetap harus dipakai. Kapan, di mana, oleh siapa, berbuat apa, ada tidak unsur mempengaruhi segala macam. Pokoknya artinya kalau memang itu prosesnya akan dijalankan, itu termasuk kategori yang ribet begitu ya? Ya butuh Dengan- konsentrasi dan energi lah. Ya, artinya dengan waktu 5 hari. 5 hari. Kalau Itu sebetulnya ideal nggak untuk menyelesaikan persoalan? ya kalau ngomong ideal ya enggak Bang. Kalau pemilu kemarin 7 plus 7 harinya hari kerja, 14 hari. Oke. Berarti 14 hari kita menyelesaikan. Kalau tidak selesai 7 hari, itu ditambah 7 hari, hari kerja, Sabtu Minggu nggak dihitung, itu 14 hari. Oke. Tapi kalau pemilu pilkada 3 plus 2, 3 hari tidak selesai, ditambah 2 hari, harinya Kerja. hari kalender. Bisa Sabtu Minggu itu? Bisa Sabtu Minggu. Jadi pernah ada olah TKP, itu jam 2:30 malam Jumat. Nah, agak serem sih Bang. agak serem. Karena harinya hari kalender, beda dengan pemilu. Pemilu harinya hari kerja. Sabtu Minggu itu nggak dihitung dan tanggal merah nggak dihitung. Kalau sekarang kita meriksa orang tanggal merah, boleh. Itu ada nggak kriteria bahwa pelapor yang bisa diproses, apakah
harus dari partai politik, apakah tim sukses, apakah memang boleh masyarakat Masyarakat boleh. boleh? Sepanjang dia terdaftar di DPT Kota Serang atau Provinsi Banten. Oh, gitu. Misalkan orang saya sebut Kota Tangerang, Oke. laporan ke sini tentang sebuah peristiwa pemilihan gubernur, nah itu diperkenalkan. Karena kan Kota Tangerang juga Provinsi Wilayah. Banten kan, dia punya hak pilih untuk nyoblos Dan gubernur. itu bisa diproses Bisa ya, diproses. walaupun melaporkannya ke KPU kota atau ke Bawaslu kota. tapi kalau begitu yang ya. sudah lintas gitu biasanya nanti di take Provinsi. over provinsi. Tapi boleh ya. Kalau pertanyaannya boleh tidak boleh, sepanjang dia tercatat di DPT kita Provinsi Banten. Gitu. Artinya selama ini memang tidak pernah ada laporan-laporan yang artinya terbukti dong. Berarti kalau memang empat-empatnya Ya 3 ya, satu ya, lagi tiga diproses. itu ya. tidak Ya, terbukti ya. gitu. Kemudian karena apa memang limit waktu itu apa memang pembuktiannya kurang? Apa alat buktinya? Proses pembuktiannya yang banyak pertimbangan dan secara detail harus bisa dijelaskan gitu ya. Secara detail harus dijelaskan. Ketika saya memberikan kopi ke Bang Ihsan, itu disertai pesan tertentu tidak, Bang ini kopi, jangan lupa Tanggal sekian kalau sekedar saya, Bang ngopi, ya saya kan tidak pesan apa-apa ke Bang Ihsan. tidak kena. Ya saya kan hanya cuma nawarin kopi, bahwa si Bang Ihsan ngopi, ternyata beres ngopi saya ada obrolan lain, itu kan hal lain kan. Tapi proses itu satu rangkaian kegiatan. Ini kopinya, Oke. pilihannya ini, Oke. nah itu baru kena. Nah ini agak rumit ini Bang, karena jarang juga orang ya praktek. Kalau Bang minjam istilah Bang Ihsan tadi kan para pelaku-pelaku politik di kita ini kan juga sudah Pintar. sangat mengenali celah-celah Bang. Mereka kan sudah atraktif di lapangan tuh sudah sangat atraktif. Mereka tahu ini celahnya gini. Lincah lah. Sudah sangat lincah gitu loh, sehingga mereka bisa tahu celah-celah yang harus bisa mereka masuki. Gitu. Oke, beberapa waktu lalu saya melihat sebuah medsos itu ada aktivitas lah memasukkan uang ke dalam amplop gubernur kalau nggak salah itu ya. Kemudian di video berikutnya itu ada bantahan dari ketua tim sukses. Itu hal-hal begitu tuh bisa tidak dilaporkan sebetulnya? Bisa ya, sepanjang bisa diceritakan kapan itu Oke. proses itu, di mana, siapa yang sedang melakukan yang ada dalam video tersebut, dan pasal sangkaannya apa. Ya kalau pasal sangkaannya politik uang 187A ayat 1 dan 2. Karena selama ini kan memang laporan-laporan dari masyarakat itu kan justru harus viral dulu, baru kemudian dilakukan proses oleh Bawaslu atau misalkan ditindaklanjuti lah. Ya. Kalau hanya laporan secara tertulis, datang, ada apa mau lapor begini, kayaknya kok agak sulit begitu. Nah ini kan soal viral tidak viral kan soal cara Bang Ihsan menggunakan handphonenya kan sebenarnya kan. Tapi kalau kita dididik itu setidaknya oleh para pakar itu Bang, tidak mungkin penegakan hukum pemilu pemilihan ini berdasarkan viralisasi kan nggak mungkin. Yang viral itu yang ditangani, yang tidak viral itu tidak ditangani kan nggak gitu juga kan. Tergantung bobot pembuktian dalam sebuah peristiwa itu gitu. Artinya laporannya gimana, lengkap apa enggaknya gitu. Ya, bukan Kira-kira soal gitu. ini viral apa tidak viral. Kalau viral tidak viral kan ini kan soal Bang Ihsan nyebarin di link videonya aja kan kira-kira. Bukan bagaimana cara menggunakan HP, tapi bagaimana HP diisi. Ya, kan itu Kuotanya. doang kan itu kan. Sebelum saya tutup ya, ini kan juga apa sih harapannya sebetulnya pada pilkada 2024 ini dari pihak Bawaslu, apa harapan? Ya, kami di Badan Pengawas Pemilu berharap tanggal 27 November itu seluruh masyarakat bisa hadir menggunakan hak pilih jam 7 sampai jam 13.00. Mohon dijaga kondusivitas. Apapun pilihan politiknya tentu itu secara administrasi saya percaya akan dicatat secara valid oleh teman-teman di KPU ya, perolehan suara itu. Kemudian rangkaian dari tanggal 27 adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 28 sampai tanggal 3, dan kemudian rekapitulasi di tingkat kota tanggal 29 sampai tanggal 6. Ini waktunya berarsiran. Nah, kami berharap rekapitulasi selesai, baik, semua mencatat, ini peristiwanya terbuka di TPS itu, rekapitulasi juga terbuka, masing-masing pihak punya data, silahkan sampaikan segala sesuatu. Yang terpenting adalah cara-cara menyampaikan itu harus lebih beradab, tidak boleh ada teriak-teriak, tidak boleh ada timpuk-timpukan, tidak boleh ada, karena ini rekapitulasi ini Bang, karena dia peristiwa terbuka,
Yang suruh masuk ke arena rekap, iya 2 orang. Nah, masa pendukungnya di luar kan, yang teriak-teriak ini kan. Rame. Oke. Nah, saya berharap juga terakhir kemarin kita sudah rapat terakhir dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, itu ada upaya serius agar sampai proses rekapitulasi itu benar-benar kondusif ya. Ada beberapa kecamatan yang saya lihat itu akses untuk keluar masuk masa pendukung itu terbuka. Kecamatan Serang misalkan, dia mau rekapitulasi di STIA ya, Oke. kampus STIA. Kampus STIA itu kan di tengahnya ada lapangan tuh. Betul. Nah, nanti kumpul-kumpul. Pemilu kemarin kan sampai ada yang buka tenda, sampai ada yang buka tikar segala macam. Nah, ini yang kemudian saya wanti-wanti, secara khusus saya sampaikan karena sebagai PIC di Tungsura dan rekapitulasi, saya minta khusus ke Pak Kapolres itu, ada upaya serius kita menjaga lokasi rekapitulasi tingkat kecamatan dulu aja. Tanggal 28 sampai tanggal 3. Artinya steril gitu ya? Ya, boleh masuk. Kalau diperkenankan misalkan masa pendukung calon itu 10, ya 10 dong. Nah, jangan kemudian yang disepakati 10, yang masuk nanti 70. Yang ini bisa bawa orang 70. Kalau yang ini bawa orang 10, tadi ketidakseimbangan kekuatan tadi yang dianalisis oleh Bang Isan tadi itu. Jadi kami berharap ini kondusif. Nanti setelah itu rekapitulasi terakhir di tingkat provinsi itu selesai tanggal 9 Desember. Oke. Setelah selesai rekapitulasi Desember, kita masuk babak baru bernama PHP, perselisihan hasil pemilihan. PHP, bukan pemberi harapan palsu ya. Nah, jadi dipersilakan kandidat yang merasa ada hal-hal yang berkaitan dengan perolehan hasil harus dilaporkan ke MK, kami persilahkan. Nah, itu kalau sampai tenggat waktu ke pelaporan ke MK dan ada putusan final, itu kapan tuh? Itu dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pelantikan ya, pelantikan kepala daerah terpilih kita ini kan informasi terakhir atau setidaknya surat terakhir dari Pak Mendagri itu kan Februari atau Maret gitu ya. Pelantikan ya, jadi memang sudah di-range sedemikian rupa bersidang di MK selama 30 hari itu tidak akan mengganggu jadwal pelantikan kepala daerah hasil pemilihan yang serentak ini gitu. Wanti-wanti saya, kami dari Bawaslu bukan saja hindari potensi-potensi pelanggaran, tapi yang terkhusus adalah menjaga kondusivitas. Jangan kemudian nanti akibat beda-beda pilihan politik ini antar RT tidak saling ngomong, antar tetangga tidak saling ngomong gitu loh. Agak mahal Bang harganya Bang. Urusan elektoral ini 5 tahunan kemudian relasi sosial kita justru jadi tercerai-berai gitu. Kira-kira itu harapan dari Bawaslu. Oke. Saya sebelum menutup, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Iksan, pengamat politik dari Untirta, dan juga Pak Fili Madiat Mabruri dari Bawaslu Kota Sorong. Makasih. Dan kata-kata penutup, pilih sesuai dengan hati nurani dan jangan golput, Pak. Ya kan? Berikan pilihan Anda di TPS dan hindari money politik. Gitu. Kira-kira seperti himbauan Bawaslu. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.